Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azani Wandari Tonga dengan NIM 0500782212. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas praktik 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada tugas kali ini, kami diminta untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 2 ini. Nah, data dummy juga sudah disiapkan pada lampiran tugas 2 ini. Nah, pada tugas 2 kali ini, kita ditugaskan untuk membuat dua halaman. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar dan yang kedua itu tracking dari delivery order. Nah, pada kedua halaman ini kita disuruh untuk menggunakan logika Vue.js yang nantinya akan terdiri dari index.html, stock.html, tracking HTML, CSS-nya, terus yang terakhir itu ada JS-nya baik stock app.js maupun tracking slash app.js-nya. Nah, izin saya share screen terkait tugas 2 ini. Nah, kalau kita lihat saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, jika kita lihat struktur programnya, ini sudah mengikuti dari instruksi dari tugas 2. Yang pertama itu CSS-nya, sedangkan ini masih opsional. Yang kedua, kita tambahkan ada image untuk logo UT-nya. Dan yang ketiga ada JS. Nah, di sini ada stock app.js dan tracking app.js. Nah, yang terakhir ada HTML-nya, index HTML, stock.html, dan tracking.html. Nah, apa yang menandakan bahwa tugas proyek ini sudah menggunakan logika Vue.js? Nah, terlihat pada stok slash app.js-nya kita menggunakan Conscript app dan view. Nah, dalam ini juga sudah menggunakan view.js untuk mengambil data dari data dummy tersebut dan untuk menampilkan di halaman stock.html dan tracking.html-nya. Nah, sedangkan juga bagaimana untuk menampilkan logika ini bisa tampil di halaman stock.app-nya. Ini di sini sudah menggunakan app.mount yang merupakan yang 100% juga. Bagaimana Vue.js berjalan app.mount stock.app. Nah, yang kedua kita ada juga tracking.apps untuk menggunakan logika Vue.js dalam men-tracking eh, nomor DO-nya, dan pada tugas kali ini juga kita disuruh menambah tracking ordernya, dan dalam stock.html-nya kita juga diarahkan untuk membuat eh, filter filter bukunya, terus stok bukunya, terus mengedit dan menghapus buku tersebut. eh Boleh kita jalankan sebentar, langsung kita run, start debugging. Oke. Nah, ini merupakan halaman utama dari tugas 2 praktik web ini. Sebentar, Pak. Nah, ini merupakan halaman utama dari tugas 2 dari dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada halaman index.html ini tidak menampilkan apa-apa, hanya menampilkan dari logo UT-nya sendiri, terus informasi bahan ajar dan tracking bahan ajar sesuai dengan yang diarahkan pada soal tugas 2 mata kuliah ini.
Yang pertama kita mengakses informasi bahan ajar. Nah, pada informasi bahan ajar ini kita menggunakan filter, pilih UPBJJ, nanti akan eh, terpilih sendiri. Ibaratnya UP di Jakarta akan menampilkan hanya di Jakarta saja. Terus bisa mengurutkan juga berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Sebenarnya kalau kita mengurutkan berdasarkan judul, dia akan merubah judul itu dari A sampai Z. Jadi ntar kalau ibaratnya kita mau mengubah dari Z ke A, nanti kita bisa ubah di Vue.js. Terus kita mengurutkan dari jumlah, ya kan? Kalau kita lihat hasilnya, ini ditampilkan dari mata kuliah yang paling sedikit jumlahnya dan statusnya paling menipis sampai dengan kami. Dan yang terakhir kita urutkan menggunakan harga. Nah, ini diurutkan dari harga terkecil sampai dengan harga terbesar. Nah, kalau kita coba pilih untuk pilih UPJJ-nya, yang pertama Jakarta akan menampilkan hanya UPJJ Jakarta saja. Dan kalau kita pilih Surabaya dan seterusnya akan menampilkan hal yang serupa. Nah, jika kita pilih yang tidak ada dalam daftar, itu tidak akan menampilkan apa. Nah, di sini juga sudah kita tambahkan fitur untuk tambah bahan ajar, bagaimana untuk menambahkan dalam stoknya dan lain sebagainya. Kita tinggal menambahkan kodenya, judul, terus pilih kategori, pilih kategori UPJJ, pilih kategori mata kuliah. Kayaknya ini salah ini ya. Stok belum modern. Kita memilih UPJJ-nya, terus lokasi raknya, harga, jumlah, dan catatannya. Bisa kita simpan dan batalkan. Nah, mungkin ini kita bisa mencoba untuk mengubah jumlah dari stok dari mata kuliah pengantar akuntansi. Kita pilih pengantar akuntansi 7 ya. Terus kita ubah menjadi 10 simpan perubahan berhasil. Oke deh, jadi 11. Jadi dia tadi kita ubah jadi 11, jadi dia bertambah jadi 11. Berarti kalau mau kita hapus juga bisa dihapus. Kita klik yang icon recycle di samping. Oke, ya ini yes. Nanti akan terhapus otomatis dari data kita ditampilkan di halaman informasi bahan ajar. Nah, sedangkan untuk tracking pengiriman, ini untuk men-tracking pengiriman dan menambah tracking DO baru. Nah, sedangkan yang di atas ini ada untuk menambah tracking DO, sedangkan untuk yang di bawah ini daftar tracking DO-nya. Jadi ini sudah dalam tugas ini juga kita diarahkan dalam menambahkan tracking core itu nomor DO-nya menambah secara otomatis. Jadi barangnya sudah ada terdaftar nomor tracking DO-nya ini DO 2025-001. Nah, nanti kalau kita menambahkan daftar DO baru akan otomatis bertambah. Misalnya 02, 03, 04, dan seterusnya. Kita contohkan 05, 08, 212. Jadi express paket. Terus tanggal kirim kita boleh pilih tanggal today, oke tambah data baru, oke. Nah ini eh, langsung menambah nomor deponya mulai dari nomor 2. Nah jika kita mau menambah lagi untuk DO barunya akan dimulai dengan nomor DO baru yaitu 0003.
Um, Nah, sekian dari hasil running kita pada aplikasi untuk mengecek stok dan menambah DO maupun men-tracking DO. Nah, dalam tugas praktik ini kita sudah menerapkan logika Vue.js di mana dalam stok.fdjs-nya sama tracking slash app.js-nya. Mungkin sekian dari hasil tugas 2 praktik eh, mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon bimbingan dan dukungannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.